Hai, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan pada kalian sebenarnya apa yang akan terbuka untukmu. Buat kamu yang bosen, ya kan? Yang bosen dengan cinta-cintaan, please dengerin ini. Apa yang terbuka untukmu sebentar lagi. Ya, apalagi kita sudah mau berjalan ke arah 2025. Ini yang akan terbuka dan kamu harus persiapkan dari sekarang. Oke, kita akan lihat sama-sama, teman-teman. Di sini saya melihatnya ada pembersihan habis-habisan. Kamu harus bersiap bahwa ya tidak semua apa yang kamu miliki itu akan langgeng sama kamu. Karena di sini ya mungkin menjelang dengan akhir tahun, saya melihatnya akan ada pembersihan besar-besaran. Jadi mungkin ya dari barang, misalnya barang yang tidak lagi berguna untuk kamu mungkin bisa hilang. Oke. Kemudian pertemanan, kehidupan sosial, kehidupan cinta. Mungkin kalau seseorang itu memang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan sesuatu kepada kamu, maka akan dieliminasi dari semesta. Dan itu sebetulnya sudah kau rasakan pelan-pelan sekarang. Dan akan tiba saatnya ya, menjelang dengan akhir tahun itu akan menjadi sesuatu yang mungkin bisa membuat kamu berlega atau kamu bisa sedih gitu. Karena di sini kita bicara mengenai pembersihan ya. Apa yang tidak harus kalian pertahankan memang harusnya dibuang. Nggak cuma dari barang ya teman-teman, tapi dari memori, kemudian orang ya. Kalau misalnya orang itu memberikan tekanan sama kamu, ya harus kamu buang. Misalnya kak, tapi aku punya bos ya. Kalau bos memang tugasnya untuk menekan bawahan bukan? Ya supaya apa? Dia dapat reward, kamu nanti enak sebagai tim. Itu tidak dimasukin ke dalam kategori ini. Ini adalah sesuatu yang racun gitu. Ayo, come on. Sampai kapan kamu mau dijajah sama seseorang atau sama sesuatu yang memang tidak layak untuk kamu? Ayo, sampai kapan? Ya. Nah, di sini saya melihat semesta itu mempersiapkan sebuah kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar bisa berarti itu ketabahan. Ya, kekuatan dan dorongan gitu loh. Dorongan untuk apa? Yang menghadapi semuanya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di tahun 2025. Bisa jadi kita bahagia, bisa jadi warning buat kita. Nasib kita masing-masing beda. Sama kayak algoritma aku sama Kak Kevin sama siapa tarot reader kamu itu berbeda. Ya. Jadi kita punya misi masing-masing di sini. Jadi kita harus namanya apa kuat, kita harus benar-benar memaksa, kita harus push through ya ke masa depan gitu. Ini yang dipersiapkan. Jadi kamu harus siap-siap kehilangan karena kenapa? Ada cleansing, ada pembersihan. Ya, mungkin circle kamu tadinya di 1000 orang tiba-tiba cuma jadi 10, nggak usah kaget. Karena yang sisanya itu nggak berlaku ya buat kamu, nggak jelas. Nah, teman-teman, yang saya lihat ya menjelang tahun 2025 ya atau menjelang pergantian atau kapanpun kamu nonton video ini, nggak harus pergantian tahun dari 2024 ke 2025, tapi kapanpun kamu dipersiapkan untuk apa? Untuk bebas. Kamu dipersiapkan untuk survive, untuk bertahan, untuk menghargai orang yang memang bisa stay sama kamu, menghargai sesuatu yang memang ada dekat kamu, termasuk barang-barang, orang, kemudian lingkungan ya kan. Nah, dan di sini kamu bisa memulai babak baru dalam hidup kamu. Jadi kalau misalnya sesuatu yang sudah di cleansing itu tidak usah dinangisin. Kenapa? Kamu tidak akan lagi bersedih. Kenapa? Karena ya racun sudah lepas dari hidup kamu. Racun tuh bisa berbentuk macam-macam loh. Bisa barang, makanan ya, manusia, bisa teman-teman. Jadi kamu nggak usah merasa kayak misalnya ini ada orang ngomong, aku nggak mau sama kamu lagi, aku nggak mau berteman sama kamu, aku nggak mau berhubungan sama kamu, ya berarti bagus kamu menyampaikan informasi itu dari awal daripada aku jatuh cinta sama kamu dan kamu tidak mencintai aku, gitu loh. Intinya kamu tuh menerima karena kamu memproteksi diri kamu, ya memproteksi diri kamu dalam arti apa? Memproteksi dari orang-orang yang anxiety kayak gitu.
gitu loh. Berarti bagus, berarti kamu harus bisa menyeleksi dan benar-benar membersihkan orang-orang yang udah nggak layak lagi, mau pertemanan, mau cinta, ya teman-teman. Kamu harus tahu di situ. Nah, wah, ini masih ada hubungannya dengan cleansing, ya. Pesan rahasia dari kartu ini adalah perputaran hidup, ya. Ada perputaran hidup. Kamu akan mengalami sesuatu yang indah, sesuatu yang memang hanya kau rasakan, kebahagiaan dari dalam diri, ya. Mungkin perubahan ini akan membuat kamu tuh berpikir, atau kamu seakan-akan kayak harus melepaskan sesuatu karena memang tugasnya adalah letting go atau melepaskan. Jadi saya melihatnya di sini, kamu pasti nanti akan merasa berada di ujung tanduk antara kamu mau melepaskan atau kamu keep. Tapi semesta itu menyarankan apa? Untuk letting go, melepaskan. Kamu boleh capture satu kartu ini. Silakan di capture ya teman-teman. Kalau misalnya kartu ini memang bermanfaat buat kamu, capture. Intinya letting go. Kenapa? Karena memang kamu harus bersih. Ibaratnya ya, mulai dari pertemanan, mulai dari orang-orang, barang, benda, ibaratnya udah expired, udah nggak bisa berfungsi buat kamu lagi. Itu harus dibuang, itu harus dibersihkan dari hidup kamu. Supaya apa? Kamu bisa merasakan kebebasan. Kamu tahu nih, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang respect sama kamu. Kamu ketemu sama orang-orang yang memang menghargai kamu, dimana dia juga punya energi untuk melindungi kamu dari orang-orang yang berniat buruk sama kamu. Kamu diberikan kebebasan untuk menentukan kedepannya kamu harus apa. Dan di sini ya, ada mode bertahan. Bagus banget teman-teman. Mode bertahan itu aku paling suka. Kenapa? Karena dengan kita bertahan tuh kita bisa tahu nih permainan dunia tuh kayak apa, ya. Permainan dunia yang kadang membuat kita hancur, kadang membuat kita bangkit. Itu akan membuat kamu tuh kayak kamu happy gitu loh, karena aku bertahan dengan kondisi yang tidak menentu ini. Ya, intinya seperti itu. Harus bertahan, harus benar-benar survive. Karena yang saya lihat di sini ya teman-teman, banyak orang yang masih di 2024 itu mumet aja begitu. Ya sama dengan tahunnya 2024 ketika aku buat video ini, 2024 itu kalau dijumlah semuanya 8 tuh kan muter aja gini. Ya kan? Besok kita ke angka 9. Berarti kita ada sesuatu yang kita mulai dan kita bisa akhiri. Untuk starting lagi yang baru. Nah, kemudian kita akan lihat untuk pesannya ya. Kita lihat di sini. Apa yang memang harus dipersiapkan? Karena kamu akan mendapatkan sesuatu yang besar, ya. Bersiaplah, sesuatu yang besar terjadi. Teman-teman. Oke, aku bisa melihat di sini ada kartu Six of Cups. Kamu akan merasakan respect kepada orang-orang yang memang mau nemenin kamu di saat kamu susah, di saat keadaan kamu mungkin lagi hancur-hancuran. Orang yang bertahan sama kamu itu patut dipertahankan, teman-teman. Kalau misalnya kamu diputusin, kamu ditinggalin di tahun 2024, berarti mereka harus dibuang. Gitu ya. Kamu di sini akan merasakan namanya compassion. Ya, compassion kamu lihat sendiri aja di Google apa artinya. Benar-benar kayak ada welas asih, benar-benar kayak menghargai, benar-benar ketulusan. Kamu akan rasakan di situ. Saya melihat kemungkinan ya, kamu akan ketemu dengan orang-orang baru di tahun 2025 atau kapanpun kamu menonton ini. Kedepannya kamu akan menemukan new relationship, ya. Kalau misalnya memang kamu pengen dikaruniai anak, kemungkinan di tahun 2025 atau kapanpun kamu menonton ini, jaraknya mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang, kamu bisa dapat kabar baik, ada yang berhasil memiliki keturunan, ya. Terus saya melihat ada tawaran-tawaran baru seperti pernikahan, ya. Mungkin ada orang yang datang. Bisa aja orang itu melihat bahwa kamu tuh punya hati yang baik. Bisa saja orang lama, tapi dia menawarkan sesuatu yang lebih serius.
Ya bisa aja orang lama tuh nggak harus mantan kamu, teman-teman. Kamu kan punya temen banyak, nggak cuma satu dua orang, nggak cuma dia toh. Siapa tahu udah temen kamu SMA, SMP, SD kali, tiba-tiba kayak ngeliat, kamu sekarang gini ya, kamu sekarang oke, yuk. Ada tawaran, bagus. Nah, apa yang akan terjadi lagi? Pekerjaan, ya, bisnis itu akan mulai lancar karena kamu ketemu sama orang-orang yang memang tulus berada di samping kamu. Kita bilang apa, orang yang tidak meninggalkan kamu. Kamu di sini bisa kayak apa ya? Bisa kayak membuat sebuah bisnis kolaborasi, ya, untuk meningkatkan skill kamu. Skill kamu akan bertambah, kualitas hidup kamu juga akan baik, teman-teman. Keuangan kamu juga akan baik. Ada perubahan baru, keren banget sih. Nah, di sini ada kartu Seven of Wands. Kamu bisa berdiri, ya. Kamu akan lebih mandiri, kamu akan lebih bodoh amat, ya, dengan orang-orang yang memang dasarnya membenci kamu. Kamu pasti akan menerima banyak kritik. Karena apa? Kamu sudah berubah. Kamu bukan orang yang dulu. Kamu bukan orang yang mudah untuk dimanfaatkan perasaannya. Sekarang kamu berdiri, kamu sayang, kamu respect sama diri kamu. Oke? Walaupun ada banyak orang yang gak suka kamu itu sukses. Tapi kamu di sini berhasil untuk membuktikan bahwa kamu mampu. Oke? Kamu punya kemauan dan ini akan berjalan, teman-teman. Bagus banget ya. Aku ngelihatnya sih kenaikan level spiritual kamu itu akan membawa terbukanya banyak pintu. Magician. Tuh, aku bisa bilang magician adalah kamu di sini tuh memiliki performa yang baik, ya. Jadi kamu tuh punya daya tarik yang bagus. Entah kamu itu akan fokus dalam kreativitas, ya, yang menarik banyak mata. Apakah di sini kamu mempercantik diri? Apakah kamu di sini apa ya, gitu ya dengan kritikan-kritikan orang, kamu berubah menjadi seseorang yang menginspirasi? Bisa aja, karena keajaiban itu terjadi dalam hidup kamu. Saya bilang manifestasi-manifestasi yang kamu inginkan yang tertunda karena bulatnya tahun ini, ketika aku buat di tahun 2024, ya, itu angka 8, itu nggak bagus. Saya nggak pernah suka dengan angka 8 karena mumet, berputar-putar aja, masalahnya begitu aja. Kita tuh tidak dapat gini. Kamu kalau tahu ya, filosofi angka 8, ya, sebetulnya itu adalah infinity, sesuatu yang abadi, begitu-gitu aja gitu loh. Berarti apa? Kita tidak menerima perubahan, kita tidak menerima namanya pintu baik. Berputar aja dengan masalah yang sama, berputar dengan orang yang sama, berputar dengan kisah-kisah lama mungkin, dan itu belum bisa kamu lepaskan karena pusing, bingung, ya, nggak bisa memilih. Tapi seiringnya waktu kamu dipersiapkan untuk letting go. Kalau kamu tidak letting go orang itu, ya kamu akan letting go kan sama dia. Simple. Karena memang takdirnya adalah membiarkan seseorang pergi. Kalau misalnya semesta udah ngomong, kita biarkan seseorang itu pergi, ya, kita membiarkan seseorang itu pergi, berarti memang keputusannya adalah kamu harus berpisah. Kenapa Tuhan aku dipisahkan dengan orang yang aku mau? Karena dia tidak bisa memberikan kemajuan buat kamu. Mau apa? Mau sampai dari 0 ke 0 terus? Kan nggak mungkin. Iya kan? Nggak mungkin. Gitu loh. Jadi Tuhan tuh juga sayang sama kita. Kamu jangan bilang kalau pemain tarot itu nggak percaya sama Tuhan. Aku orang yang paling percaya sama Tuhan, dan aku merasakan bahwa kartu-kartu ini tuh semacam pesan, ya, pesan. Bukan pesan dari jin, bukan, pesan dari Tuhan. Semua diberikan talenta. Ketika aku memegang tarot, orang diberikan talenta. Nggak semua orang bisa baca tarot. Ivan udah belajar, kualitasnya beda. Ya, benar-benar yang memang spiritualnya masuk sama orang yang mau cari hiburan doang. Banyak kok. Oke. Dan aku mohon maaf, aku tidak bisa menyenangkan hati kalian, ya. Aku suka sama ini, aku suka sama itu, nggak apa-apa, itu hak kalian. Tapi aku punya style sendiri, oke? Jangan dibanding-bandingin. Atau kamu buat aja video tarot, nanti aku datang.
Aku nanti akan judge bagus apa enggak pembacaan kamu. Belajar aja, ada kok belajar tarot. Oke. Apa ya semesta mau tegur dari kamu? Kamu tuh selalu ngekip. Kamu selalu ngekip. Ya, kamu selalu ngekip. Kamu selalu pengen mendapatkan hasil dari sebuah koneksi yang kamu harapkan baik, padahal membuat kamu itu patah tulang, patah hati, patah badan, sakit hati, sakit mental, ya. Karena kenapa? Di sini tidak boleh mengekip sesuatu. Ibaratnya Tuhan itu harus melepaskan kemelekatan. Even kalau misalnya aku punya, misalnya aku sama anakku, aku nggak bisa anakku tuh harus aku keep terus. Suatu saat dia tumbuh, suatu saat dia akan ninggalin aku, suatu saat aku akan pergi dari hidupnya, kembali ke atas. Jadi nggak ada yang melekat, Dan aku lihat di sini teman-teman, ya Tuhan mau menegur kamu. Kamu boleh keep seseorang yang memberikan pelajaran kualitas yang baik untuk hidup kamu. Tetapi once ketika mereka sudah refuse, mereka sudah kayak pengen pergi dan kamu tuh kayak menahan-nahan mereka, biarkan mereka berproses lepas dari hidup kamu. Intinya nggak ada yang bisa di-keep di sini. Mereka punya perjalanannya masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak mau menjalani hidup, entah itu pertemanan, entah itu hubungan cinta, kalau memang dia tidak mau bersama dengan kamu dan dia ingin merasakan petualangan lain, kamu nggak diajak, just biarin. Karena kenapa? Karena kita nggak boleh nahan namanya perputaran kehidupan seseorang. Aku nggak bisa sama kamu lagi. Misalnya dia bilang gitu, aku nggak bisa sama kamu lagi. Oh, berarti ya sudah, terima kasih. Kamu harus bilang gitu, terima kasih, aku sudah menyerap informasinya. Berarti kamu memang bukan orang yang bisa membuat aku aman dan nyaman. Dan aku akan menemukan orang yang membuat aku aman. Dan gak ada guilty kalau aku ninggalin kamu. Gitu. Kamu harus kuat. Aku udah berkali-kali dihantam dengan pertemanan ya, pacaran, apalah segala macam. Ya. Karena aku berpikir gini, seberapapun kita ngekip ya, apalagi pertemanan, persahabatan atau apapun itu nggak ada yang abadi, karena mereka punya proses sendiri, dan proses itu nggak melibatkan orang lain, karena mereka harus menjalani itu sendiri. Oke? Dan kita akan lihat sekarang apa sih yang terbuka untuk kamu. Apa yang terbuka untukmu? Wow. Emperor ini. Saya melihat kamu ini akan dipandang seseorang pionir, dalam arti kamu sudah siap, kamu sudah kuat, ya. Kamu di sini tidak lemah. Semesta itu mempersiapkan fisik yang bagus ke depannya buat kamu. Karena apa? Tantangan itu akan ada terus. Ya, ujian itu akan ada terus. Four of Crystal. Apa yang kamu dapatkan? Ya, apa yang kamu bisa keep, apa yang bisa kamu dapatkan itu tidak akan lepas dari kamu, karena kamu sudah melepaskan yang lama-lama kan. Jadi di sini kamu akan mendapatkan keamanan hidup jangka panjang. Ya, ini bisa jadi materi kamu stabil. Materi kamu bisa menjamin kamu sampai nanti-nanti. Hebat loh. Queen of Cups. Apa yang diberikan, kamu itu mengabsorb atau menyerap sebuah proses. Ini yang aku lihat ya. Kamu akan mendapatkan support dari orang-orang yang memang sayang sama kamu, sehingga apa? Kamu tuh kuat.
Ini yang dipersiapkan. Jadi aku akan bilang ini persiapan fisik kamu ya. Kamu nantinya akan jadi seperti ini. Persiapan fisik. Six of Crystal. Pesannya di kartu ini, semakin banyak kamu memberi dengan ikhlas, semakin banyak kamu ikhlas mengeluarkan harta benda, maka rezeki kamu tidak akan habis. Jangan lupa sedekah ya teman-teman. Wow, kamu lihat nggak sih? Kamu akan berlari kencang sekali. Pekerjaan, ya, lingkungan, teman, kamu akan mendapatkan kemajuan yang dahsyat banget. Kamu lihat kartu ini cakep banget loh. Ini kartu chariot ya, chariot gitu, apa namanya, seperti satria, dan dia tuh berlari kencang. Karena kenapa? Kamu sudah punya fokus. Ada fokus baru dalam hidup kamu. Ibaratnya kayak kereta perang ya, membawa kamu tuh cepat ya, membuat perubahan, ada pengalaman baru. Ada, mungkin kalau kamu yang pengen punya kendaraan mungkin bisa kesampean ya, beli motor baru, beli mobil baru, pindah rumah mungkin bisa jadi, karena ada perpindahan yang bagus di sini. Keren nih, aku suka banget loh. Bacaan aku selama 5 tahun kali ini salah satu yang bagus. Seven of Wands. Kamu tahu cara how to protect yourself. Kamu tahu bagaimana kamu bertahan. Wah, gila. Ini ya, kamu tuh dipersiapkan untuk berkompetisi. Tapi kamu unggul. Nih, ya, bisa jadi loh teman-teman, nanti salary kamu naik ya. Kalau dalam pekerjaan salary kamu naik, terus kamu nanti bisa beli kendaraan baru, kamu bisa beli rumah idaman kamu, impian kamu. Ini terkait dengan benda, karena apa? Prestasi kamu. Saya melihatnya Seven of Wands, kamu mungkin akan diangkat menjadi salah satu orang terpilih karena kamu sudah bisa berkompetisi dengan pesaing kamu. Hebat loh, hebat sekali. Wih, dan kita lihat di sini. Aku ganti kartunya ya teman-teman supaya energinya juga bisa ngeblend gitu. Apalagi yang kau dapatkan? Apalagi yang kau dapatkan? Apa yang memang dipersiapkan sudah tadi, apa didapatkan adalah Five of Swords, mati 1 tumbuh 1000. Ya, mungkin kamu akan merasakan namanya sakit, mungkin kamu merasa kayak kecolongan ya, untuk hubungan-hubungan yang unhealthy atau hubungan yang relationship yang ini, kamu akan nyadarin bahwa oh, percuma lagi aku jalan dengan hubungan-hubungan yang begitu. Awas ya, kalau tidak dilepaskan, jatuh-jatuhnya kamu akan terjebak dengan orang yang sama, karena masih ada pengaruh dari orang-orang masa lalu. Hati-hati jangan terjebak dengan pola yang sama. Oke, karena ada orang masa lalu di sini yang sepertinya dia datang dengan packaging baru. Ya, orang ini pernah nyakitin kamu, membuat kamu kecewa berkali-kali, dan pengen kembali sama kamu dengan packaging baru. Aku cuman bilang apa, jaga jarak. Kenapa? Ini dari pertemanan ataupun dari relationship ya, karena ujung-ujungnya juga akan buat kamu sakit hati. Kamu juga akan sendiri-sendiri lagi, karena dia akan memainkan pola yang sama dalam relationship. Jadi sarannya adalah berlarilah ya, mau sendiri dulu nggak apa-apa, atau cari orang baru. Kita lihat lagi ya, rezeki, pekerjaan. Oke. Impian harapan, angan-angan ya. Aku lihat kamu tuh banyak sekali angan-angan, impian harapan. Saya ngelihatnya kamu akan mendapatkan salah satu impian atau harapan itu. Kamu tuh sebetulnya mau apa sih? Aku pengen ngintip sedikit boleh ya? Kira-kira apa nih yang tertunda? Yang kamu tunda, atau sesuatu yang tertunda lah, yang nggak jalan-jalan gitu. Kamu lagi ngerjain apa? Project apa? Jual beli apa? Bisnis apa? Kamu akan dapat ya, kamu akan dapat jalan keluar. Akhir dari sebuah kemelut. Akan ada sebuah perubahan ya, dan yang aku lihat di sini ya, kamu tuh seakan-akan kayak dapat oksigen gitu, karena akhir dari sebuah kemelut. Jadi
langkah kamu dalam pekerjaan atau dalam apapun yang terjadi ya, itu kayak ringan aja gitu, ringan gitu, kayak kamu tuh kayak bilang time to go, dan aku harus melangkah ke tempat yang baru. Ini bisa aja ya teman-teman, kalau misal kamu stagnansi, kamu nggak dapet jabatan atau apa, mungkin ada orang yang lihat kamu lain ya, maksudnya gini, ada HRD mungkin yang lihat kamu atau menaruhkan kamu sesuatu untuk bekerja sama mereka. Kalau dalam sisi pekerjaan, kalau dari segi bisnis, di sini aku melihatnya kamu akan mendapatkan apa ya? Kamu akan mendapatkan dealing. Aku lihatnya kamu akan mendapatkan dealing. Karena di sini ada orang yang tertarik untuk ya berinvestasi ke kamu. Gitu ya. Kita lihat lagi. Yang penting-penting. Round terakhir ini aku buka. Terkait dengan harapan, impian, dan apapun itu. Saya ngeliatnya ada jalan terbuka ya dari kebimbangan kamu. Lagi-lagi nih, untuk yang bucin-bucin. Kamu bingung nih, kayaknya mau milih siapa. Tapi sepertinya teman-teman, ada potensi kamu kedatangan orang baru. Kamu jatuh cinta. Ya, kamu jatuh cinta dengan orang itu. Kamu melihat dia secara, ya maksudnya perasaan dewasa, yaitu perasaan cinta, perasaan spesial ke orang ini. Nah, ini saya ngelihatnya gini teman-teman. Kamu berhasil mengakhiri sesuatu dari masa lalu, ya, sesuatu yang bimbang, sesuatu ini. Karena kenapa? Ada orang baru yang mengakhiri kisah kamu dengan yang lama. Aku tadinya pengen berharap kamu tuh bakalan dapat apa gitu, yang besar gitu. Kita lihat dulu ya, mungkin sebelum itu ada yang besar. Kenapa ke cinta-cinta melulu kan? Aku tidak menggiring kartu ini, tapi kan Two of Cups. Bagaimana seseorang itu tuh dalam partnership, dalam proposal, dalam romantic love, ya. Saya ngelihatnya di sini. Kamu kayaknya udah jenuh dengan orang lama, akan kehadiran orang baru. Ten of Swords, ada sebuah akhir. Ada sebuah akhir. Ada sebuah akhir dari namanya kesimpang siuran. Kamu akan dapat ketenangan sih teman-teman. Kamu akan mendapatkan satu keputusan penting ini. Terkait dengan apa? Kerjasama. Terkait dengan apa? Terkait dengan pertemanan, support, kerjasama, dan lain-lain. Ya, kamu akan dikuatkan dengan orang-orang yang benar-benar apa? Benar-benar mensupport kamu. Ada kartu Page of Wands. Wow, keren banget ini. Kamu nanti akan kayaknya sih ya, akan ada project baru sih. Akan ada pekerjaan baru, project baru, pertumbuhan baru. Ada tekanan baru di sini. Ya, kamu harus starting sesuatu yang baru. Karena saya ngelihatnya di sini apa ya? Kamu berhasil menyelesaikan sesuatu komplit. Walaupun itu sakit, walaupun itu capek, tapi kamu menyelesaikan sesuatu. Bagus nih. Kamu tetap bertahan. Oke, teman-teman. Kita akan ambil satu kartu terakhir untuk kita lihat nasihatnya. Aku akan ambil dua sih, karena ada pesan dari angel atau semesta. Kita akan lihat sekarang akan ada kelahiran baru, ya. Semesta akan memberikan energi baru buat kamu. Jadi akan mendatangkan kesempatan dan kemungkinan. Lalu ada Yvonne. Kamu, oh ya teman-teman, di sini saya ngelihatnya ya, kamu kalau yang punya hewan atau ya kamu punya peliharaan gitu. Ini penting nggak penting sih, tapi kamu punya special bond dengan binatang tersebut. Jadi kamu jaga hewan kamu baik-baik ya, karena dia dilindungi semesta gitu. Penting nggak penting sih. Dan di sini yang penting adalah ada take action, harus ambil langkah.
kamu tuh disentil dengan kebenaran dalam satu situasi, dan kamu harus percaya dan percaya dengan insting kamu dan harus mencintai diri kamu sendiri. Jadi saatnya untuk aksi, nggak saatnya kalau disakitin diem aja, kalau dijahatin sama orang dengan mulut pedasnya diem aja, nggak, tinggalin aja. Oke, ini adalah pembacaan baik buat kamu. Semoga yang nonton banyak. Jangan lupa ya, kalau ini bermanfaat, di like, share, and subscribe. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. See you, selamat siang, bye-bye.